Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Sabila dengan NIM 122702064. Saya berasal dari kelas Biologi B semester 6. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Analisis Bahan Hayati. Halo Sobat Alam Bumi, sekarang kita bahas definisi dan prinsip bahan hayati sebagai bahan uji. Bahan hayati adalah segala material yang berasal dari organisme hidup, seperti tumbuhan, hewan, mikroorganisme, atau produk metabolismenya, yang dapat digunakan dalam berbagai jenis pengujian ilmiah. Dalam konteks analisis, bahan hayati sering digunakan untuk menguji respon biologis terhadap suatu zat, baik untuk keperluan farmasi, toksikologi, lingkungan, maupun penelitian dasar dalam biologi. Uji bahan hayati dilakukan untuk menilai efektivitas, toksisitas, atau dampak biologis suatu zat dengan menggunakan sistem biologis sebagai indikator, seperti enzim, sel, jaringan, atau organisme keseluruhan, in vivo ataupun in vitro. Prinsip bahan hayati sebagai bahan uji. Pertama, penggunaan sistem biologis. Bahan hayati berperan sebagai sistem uji untuk mengevaluasi efek suatu zat berdasarkan respon biologis yang dihasilkan. Kedua, standarisasi dan reproduksi terhadap suatu zat. Uji bahan hayati itu harus dilakukan secara terkontrol agar hasilnya konsisten dan bisa diproduksi. Variabel seperti suhu, pH, cahaya, dan nutrisi harus dikendalikan dengan ketat. Ketiga, metode kuantitatif dan kualitatif. Respon biologis dapat diukur secara kuantitatif, misalnya kadar enzim, laju pertumbuhan, atau tingkat toksisitas, maupun kualitatif, misalnya perubahan morfologi atau warna. Keempat, prinsip kontrol dan kalibrasi. Dalam setiap uji, harus ada kelompok kontrol yang tidak terpapar zat uji untuk memastikan validitas pengujian. Kelima, analisis data yang akurat. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode statistik yang tepat untuk menentukan signifikansi hasil dan tingkat kepercayaan. Dan terakhir, etika dan keamanan. Jika bahan hayati berupa hewan atau sel hidup, aspek etika dalam penggunaan harus diperhatikan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sekarang kita bahas metabolit primer dan metabolit sekunder bahan hayati. Metabolit dalam organisme hidup dikategorikan menjadi dua jenis utama, yaitu metabolit primer dan metabolit sekunder. Metabolit primer adalah senyawa yang secara langsung terlibat dalam proses pertumbuhan dan proses perkembangan organisme. Senyawa-senyawa ini esensial bagi kelangsungan hidup dan diproduksi selama fase pertumbuhan aktif. Contohnya meliputi karbohidrat seperti glukosa dan pati yang berfungsi sebagai sumber energi utama. Lalu protein, termasuk enzim dan asam amino yang berperan dalam struktur dan fungsi sel. Selanjutnya lipid, seperti lemak dan fosfolipid yang membentuk membran sel dan menyimpan energi. Dan ada asam nukleat, yaitu DNA dan RNA yang menyimpan dan mentransfer informasi genetik. Metabolit primer ini ditemukan secara luas di berbagai organisme dan memiliki peran universal dalam aktivitas biologi dasar. Selanjutnya, metabolit sekunder. Metabolit sekunder adalah senyawa yang tidak langsung terlibat dalam pertumbuhan atau produksi organisme, tetapi memiliki fungsi penting dalam interaksi dengan lingkungan. Senyawa-senyawa ini sering diproduksi sebagai respon terhadap stres atau untuk pertahanan diri. Contohnya meliputi alkaloid seperti morfin dan nikotin yang dapat berfungsi sebagai mekanisme pertahanan terhadap herbivora. Lalu ada flavonoid seperti antosianin yang memberikan warna pada bunga dan buah untuk menarik penyerbuk. Dan ada terpenoid seperti mentol dan limonen yang sering memiliki aroma khas untuk penolak hama. Meskipun tidak esensial untuk hidup langsung, metabolit sekunder memainkan peran penting dalam adaptasi dan kelangsungan hidup jangka panjang organisme. Perbedaan utamanya adalah
Dilihat dari fungsinya, metabolit primer berperan langsung dalam proses dasar kehidupan, sedangkan metabolit sekunder berfungsi dalam ekologis dan adaptasi lingkungan. Lalu, distribusinya, metabolit primer ditemukan secara merata di semua organisme, sementara metabolit sekunder sering spesifik pada kelompok taksonomi tertentu. Lalu, dari produksinya, metabolit primer diproduksi secara fase pertumbuhan aktif, sedangkan metabolit sekunder sering diproduksi sebagai respon terhadap kondisi lingkungan atau stres. Memahami kedua jenis metabolit ini penting dalam berbagai bidang, termasuk bioteknologi dan farmasi, karena banyak metabolit sekunder yang memiliki aplikasi terapeutik dan komersial yang signifikan. Sekarang kita bahas jenis-jenis produk hasil analisis bahan hayati. Analisis bahan hayati melibatkan berbagai metode untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengevaluasi komponen atau produk yang berasal dari organisme hidup. Berikut adalah beberapa jenis produk hasil analisis bahan hayati. Yang pertama, pupuk hayati. Produk yang mengandung mikroorganisme hidup yang dapat meningkatkan kesuburan tanah dengan cara menghambat nitrogen, melarutkan fosfat, atau menghasilkan zat pemacu pertumbuhan tanaman. Pengujian mutu pupuk hayati meliputi analisis jenis dan populasi mikroba, serta uji patogenesis untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya. Lalu, agen hayati, mikroorganisme seperti jamur atau bakteri yang digunakan untuk mengendalikan hama atau penyakit tanaman secara biologis. Analisis kualitas agen hayati mencakup uji kesesuaian kandungan produk dengan label, pengujian viabilitas, dan deteksi kontaminasi oleh patogen manusia. Yang ketiga, pangan segar dan olahan. Produk pangan yang berasal dari sumber hayati baik yang diolah maupun yang tidak diolah seperti buah-buahan, sayuran, daging, dan produk olahan lainnya. Analisis bahan pangan meliputi uji kandungan nutrisi, deteksi residu pestisida, dan pengujian kontaminan mikrobiologis untuk menjamin keamanan dan kualitas pangan. Keempat, bahan baku ramah lingkungan. Pemanfaatan sumber hayati seperti bahan bambu sebagai bahan baku untuk ramah lingkungan. Analisisnya meliputi jenis bambu, karakteristik fisik dan kimia, seperti potensi penggunaannya dalam berbagai produk untuk memastikan keberlanjutan dan efisiensi pemanfaatannya. Lalu yang kelima, pupuk organik dan pembenah tanah. Produk yang berasal dari bahan organik yang digunakan untuk memperbaiki struktur dan kesuburan tanah. Pengujian mutu mencakup analisis kandungan hara, unsur logam berat, dan mikroba patogen untuk memastikan produk tersebut aman dan efektif bagi pertumbuhan tanaman. Analisis bahan hayati bertujuan untuk memastikan bahan produk-produk tersebut memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan, sehingga dapat digunakan secara efektif dalam pertanian, industri pangan, dan aplikasi lainnya. Sekarang kita bahas pemanfaatan bahan hayati dalam kehidupan sehari-hari. Bahan hayati merupakan sumber daya alami yang berasal dari makhluk hidup, seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Pemanfaatannya sangat luas dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pangan, kesehatan, energi, hingga lingkungan. Berikut beberapa contoh pemanfaatannya. Yang pertama di bidang pangan, fermentasi makanan. Mikroorganisme seperti Lactobacillus digunakan dalam produk yogurt, keju, dan tempe. Pemanis alami, ekstra stevia dari tumbuhan stevia, ribaudiana, digunakan dalam pemanis pengganti gula. Pengawetan alami, daun sirih dan bawang putih mengandung senyawa antibakteri yang dapat digunakan sebagai pengawet alami. Kedua, di bidang kesehatan dan farmasi. Sebagai obat herbal, tanaman seperti jahe, kunyit, dan daun sirsak digunakan dalam obat tradisional. Lalu sebagai antibiotik digunakan sebagai senyawa penisilin yang dihasilkan dari jamur penisilin digunakan untuk infeksi bakteri. Lalu sebagai vaksin, beberapa vaksin dibuat digunakan virus atau bakteri yang dilemahkan seperti hepatitis B dan polio. Ketiga, bidang energi, yaitu bioetanol, bahan bakar ramah lingkungan yang dihasilkan dari fermentasi tebu atau jagung. Lalu biogas, gas metana yang dihasilkan dari fermentasi kotoran hewan atau limbah organik digunakan sebagai sumber energi alternatif. Lalu biodiesel,
Minyak nabati dari kelapa sawit atau alga digunakan sebagai bahan bakar pengganti solar. Yang keempat, bidang industri dan manufaktur. Bioplastik, plastik ramah lingkungan yang dibuat dari pati jagung atau singkong. Lalu pewarna alami, ekstrak tumbuhan seperti kunyit atau daun suji atau hijau dan alkak atau merah digunakan sebagai pewarna makanan atau tekstil. Lalu industri, enzim protease dari mikroorganisme digunakan dalam industri deterjen untuk menghilangkan noda protein. Yang kelima di bidang lingkungan, bioremediasi, mikroorganisme seperti Pseudomonas digunakan untuk membersihkan limbah minyak di bumi di perairan. Lalu pupuk hayati, bakteri, penghambat nitrogen seperti Rhizobium membantu meningkatkan kesuburan tanah tanpa menggunakan pupuk kimia. Lalu konservasi tanah dan air, pemanfaatan vegetasi seperti akar bakau untuk mencegah abrasi dan pantai dan juga abrasi tanah. Pemanfaatan bahan hayati terus berkembang seiring berkembangnya ilmu pengetahuan. Penggunaan sumber daya hayati yang berkelanjutan akan membantu keseimbangan ekosistem dan membantu mengurangi dampak negatif untuk lingkungan.